yang darurat itu sampai hari ini sudah ada 11 kasus yang kita rawat dan 4 orang meninggal. 4 orang meninggal, penduduk 3 orang dari daerah Cimanggung, 1 orang Situraja. Nah, ini sebetulnya kalau dilihat dari hasil anamnesa kami itu lebih mengarah kepada penyalahgunaan dextrose ini. Jadi dipergunakan tidak sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Nah, sehingga akibatnya itu tadi kami menerima kasusnya sudah lanjut dan sampai saat ini dari literatur yang ada juga itu belum ada antidotumnya, antinya untuk keracunan dextrose ini. Sehingga banyak pasien yang tidak tertolong yaitu di 4 orang itu. Jadi yang 2 orang meninggal dalam perawatan di IGD dan 2 orang lagi meninggal di ICU setelah dirawat. Maret sampai dengan April ini. Jadi baru 2 bulan terakhir inilah. Karena kalau Februari belum ada kasus, tapi baru mulai Maret nih kita sudah mulai menemukan kasus ini. Karena melihat dari wacananya atau kondisi terakhir seperti itu, nah, saya menugaskan di IGD untuk mencoba fokus barangkali ada kasus-kasus yang mengarah kepada intoksikasi dextrose ini untuk ditangani secara khusus. Penularan itu bukan penularan, itu kan ini keracunan obat perilaku. Jadi yang selama ini mungkin ya kalau saya curiganya mengarah mungkin miras itu mahal gitu kan. Jadi cari cara lain yang mungkin lebih murah, sehingga inilah dikonsumsi dextrose ini. Nah, jadi yang seharusnya obat ini kan obat anti batuk dengan dosis normal kan sebenarnya dengan 1 tablet sehari 3 kali kan itu udah maksimal. Tapi mungkin karena itu kan efek sampingnya jadi fly dengan dextrose ini. Jadi dimakan lah, mau sekali makan bisa 3, 4 atau 5 tablet sekaligus bisa aja. Sehingga akhirnya ya itu tadi intoksikasi akhirnya. Tapi dikira juga sudah bisa menyembuhkan bahwa itu dextrose. Dari hasil anamnesa juga dari hasil pemeriksaan fisik juga bisa kita mengarah ke sana. Jadi banyak juga yang sebetulnya kalau dilihat dari hasil anamnesa ataupun anamnesa tidak langsung dengan keluarga, banyak yang kasihan juga pasien ini yang kebawa-bawa oleh, kan itu kadang-kadang kejadiannya tidak orang per orang tapi satu geng gitu kan. Ini barangkali yang perlu obat biasa, ini obat dijual umum biasa, obat yang dijual di umum, tapi ya itu tadi karena ada penyalahgunaan. Harapan Anda ke masyarakat? Ya mudah-mudahan masyarakat bisa lebih hati-hati lagi dan mungkin juga saya akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan pembinaan kepada apotek-apotek dan toko obat untuk mengantisipasi pembelian yang tidak wajar. Jadi kalau belinya pemainnya 1 orang pasien belinya hanya sebatas ya kalau untuk konsumsi sendiri kan hanya mungkin belinya hanya 5, 6 atau sampai 10. Tapi kalau sekali beli banyak itu juga harus hati-hati. Karena ini kan masuk kategori obat bebas terbatas, bukan obat golongan G kan. Itu juga itu yang menjadi, cuma mudah-mudahan masyarakat bisa lebih hati-hati lagi ya.